terhembuslah. Dikala rembulan mengelus persada dengan sinar emasnya, dan keheningan malam disapa alunan dan tarian tumba para orang muda di daerah Tapanuli. Di saat Maena membahana jauh melampaui hutan-hutan hingga di pedalaman Pulau Nias, ditimpali syair miti-miti yang melodinya bagaikan puisi, meniti buih-buih putih pada gelombang-gelombang di Samudra Hindia, hingga ke pulau-pulau batu nun jauh pada horizon lautan bebas. Saat itu tersebutlah satu kata, Sibolga, wilayah keuskupan Sibolga. Sibolga, tapi yang nauli, aku bangga, aku cinta Sibolga. Buah manis dari pewartaan kabar sukacita para misionaris Kapusin Belanda, Jerman, dan Tirol Selatan pada akhir abad yang lalu, serta torehan sejarah wilayah kekristenan pertama di Nusantara, yakni di Kota Barus pada pertengahan abad ke-7, bertalu-talu tentang lonceng gereja-gereja di hari Minggu pagi, dari lembah-lembah sunyi hingga ke kaki bukit barisan yang masih diselimuti kabut, diikuti langkah-langkah lincah serta tembang-tembang ceria anak-anak sekolah minggu memuji Sang Khalik yang ada di atas dan melampaui seluas segala kenyataan. Kekristenan, kekatolikan sudah mewarnai kehidupan sebagian masyarakat yang tinggal di tepian pantai paling barat Indonesia ini. Di sini cerita para saudara Dina Fransiskan Kapusin itu berawal. Sibolga, Provinsi Kapusin, aku bangga, aku cinta Sibolga. Bulan April 1949 hingga April 1952, beberapa misionaris Kapusin asal Belanda bertugas di wilayah Sibolga. Mereka adalah Pastor Beatus Jendikens, Pastor Timmermans, Pastor Siegfried van Dam, Pastor Lucas Renders, Pastor Octavianus van de Plas, Pastor Ezekiel Verges, Pastor Ildefonsus van Stralen, Pastor Bukardus van der Weyden. Daerah misi di wilayah Sibolga kemudian diserahkan oleh Kapusin Belanda kepada pengelolaan para misionaris Kapusin Jerman dari Provinsi Kapusin Renano-Westfalika. Pada tanggal 22 Maret 1955, datanglah 6 orang misionaris asal Jerman ke Nias, yakni Uskup Gracianus Grimm, Pastor Norbert Kurzen, Pastor Romanus Jansen, Bruder Pankrasius Stampf, Bruder Joachim Bertolt, dan Bruder Blasius Kottenhofen. Setelah keenam misionaris Kapusin Jerman angkatan pertama ini, datang lagi 26 misionaris Jerman antara tahun 1957 hingga 1983. Pada tahun 1962, datanglah misionaris Kapusin Tirol Selatan, yakni Pastor Hilarius Iner Kofler, yang diikuti oleh Pastor Leonhard Beikitcher dan Pastor Anselmus Vettori. Hingga tahun 1973,
ada 8 misionaris Tirol Selatan berkarya di Keuskupan Sibolga. Para saudara misionaris Kapusin Tirol Selatan yang datang kemudian ialah Pastor Albert Piok, Pastor Barnabas Winkler, Pastor Wilfried Winkler, Pastor Alfred, Bruder Stefan. Pulau-pulau hingga negeri yang jauh. Selanjutnya, inilah para saudara Kapusin Sibolga dengan fraternitas masing-masing. Sejak dahulu Sibolga adalah nama ibu kota wilayah pemerintahan dari Keresidenan, Kabupaten, hingga kota madya sekarang ini. Nama Sibolga juga diabadikan sebagai nama wilayah gerejani, Keuskupan Sibolga. Dan nama Sibolga juga diabadikan sebagai nama jajaran kekapusinan, Provinsi Kapusin Sibolga. Nama Sibolga tak terpisahkan dari nama Tapian Nauli, karena kota Sibolga terletak di tepi teluk Tapian Nauli. Sibolga adalah satu kota pelabuhan yang tenang, karena berada di satu teluk yang teduh, di mana kapal-kapal kecil dan besar dapat berlindung dengan aman. Falsafat orang Tapanuli berkata, sahat-sahat ni solu, sai sahat matu botean, leleng hita mangolu, sai sahat matu panggabean. Falsafah ini berisi harapan sekaligus tujuan hidup orang Tapanuli, yakni semoga kita semua mencapai umur yang panjang hingga tiba di botean, pelabuhan, yakni kesejahteraan di tanah terjangkau. Dayung-dayung sampan, kembangkan layarmu, sebarkan Injil Tuhan, teguhkan langkahmu. Sekarang kami mempersembahkan sebuah tembang lagu untuk semua saudara. Agunglah yang kita janjikan, namun lebih agunglah yang dijanjikan pada kita. Agunglah yang kita janjikan, namun lebih agunglah yang dijanjikan pada kita. Tapian Nauli mengisyaratkan satu teluk yang memiliki pelabuhan yang tenang, tempat kapal-kapal mengisi bekal dengan tapian Nauli, air bersih. Tapian Nauli adalah juga isyarat dari air hidup.
Air keselamatan yang sudah dari dahulu kala dialirkan di dahi ribuan umat yang percaya. Air keselamatan yang sudah dari dahulu kala dialirkan di dahi ribuan umat yang percaya oleh para misionaris Kapusin dalam sakramen pembaptisan. Sibolga adalah inti Tapanuli, Tapian Nauli, Aqua Buona, Aqua Vita, Aqua della Salvezza. Kabar sukacita, keselamatan adalah usaha setiap saudara Kapusin Sibolga. Setiap saudara anggota Provinsi Kapusin Sibolga Memisahkan kita. Lebih cepat lagi hari ini. Setiap saudara anggota Provinsi Kapusin Sibolga adalah pembawa tapian nauli, agen kabar sukacita. Dari puluhan misionaris Kapusin Eropa yang pernah berkarya di wilayah Provinsi Kapusin Sibolga saat ini, tinggal satu orang yang masih hidup, yakni Bruder Martinian Butner. Dan anggota persaudaraan Kapusin Sibolga saat ini ialah berjumlah 100 orang. Tarian gelombang Samudra Hindia di tepian pantai barat Sumatera tetap mengalun. Peziarahan seluruh umat bersama kehadiran para saudara Dina Kapusin adalah suatu cerita yang tak akan habis dituturkan hingga kepada generasi berganti generasi. Pewartaan kabar gembira tetap diupayakan. Benih-benih sabda Allah terus ditaburkan. Diwarnai kesaksian karisma hidup kekapusinan yang hina-dina dan bersaudara. Dibisikkan bersama hembusan bayu melintasi gunung-gemunung dan hutan-hutannya, lembah-lembah dan dataran-datarannya, hingga jauh ke lubuk terdalam dari setiap hati, bersama rahmat dan penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Seraya tak pernah lelah menyapa, Pace Ebene. Provisiat Tanti Auguri, Viva Provinsi Kapusin Sibolga. Provisiat Provinsi Kapusin Sibolga pada tanggal 5 Agustus 2025. Pace Bene.